Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Loha, guru mata pelajaran sejarah dari SMA Negeri 1 Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Di aksi PPL yang kedua ini, saya mencoba menyelesaikan masalah pembelajaran, merendahnya minat belajar siswa menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan QR Code. Nah, bagaimana penerapan pembelajarannya? Yuk, saksikan pembelajarannya gimana sih caranya meningkatkan minat belajar siswa melalui model based learning berbantuan QR Code. Oke, semuanya sudah siap belajar ya? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan seperti biasa ketua kelas kita untuk memimpin doa. Perhatian, sikap duduk di tempat, siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Selamat pagi, Bu. Semuanya hari ini sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, hari ini siapa aja yang nggak masuk? Lintang dengan hari ini kita itu akan belajar tentang manusia praaksara di Indonesia. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Dengan pembelajaran problem based learning berbantuan QR Code, siswa dapat menganalisis jenis-jenis manusia praaksara di Indonesia dengan benar. Minggu lalu kita belajar soal apa sih? Oke, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori, apa lagi? Jadi kita mengetahui tentang persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Tapi sebelumnya sebelum kita ke pembelajaran kita yang menggunakan QR gitu ya, kita akan belajar dulu tentang poin-poin penting di dalam materi manusia praaksara Indonesia. Sekali lagi, semuanya sudah siap belajar? Sudah. Nah, Bola punya gambar nih. Ada gambar manusia praaksara dan siapa? Oke, tentu kalian gak asing ya dengan wajah ini ya. Kira-kira ada yang nggak bisa menjelaskan apa sih hubungan manusia praaksara dengan gambarnya Lesti gitu? Atau Lesti ini perwakilan dari manusia modern gitu maksudnya ya? Kira-kira kalian tuh sepakat gak sih kalau dibilang nenek moyang kita itu adalah keras seperti itu? Iya. Ada yang bisa memberi penjelasan ke teman-teman dan Bu Loha? Ya, jadi saya dan teman-teman sepakat untuk tidak setuju dengan pertanyaan ataupun pernyataan tersebut dikarenakan dalam buku Darwin dijelaskan adanya missing link. Missing link sendiri yaitu artinya Darwin tidak bisa menjelaskan mengenai kera berevolusi menjadi manusia. Oke, luar biasa. Oke, jawaban yang luar biasa ya. Jadi Atuf sudah bisa mengaitkan dengan bukunya Darwin. Ada missing link. Darwin aja nggak bisa ngejelasin. Ada yang lain? Berdasarkan ilmu biologi, manusia tidak berasal dari kera, tetapi kita setara. Karena termasuk dalam kingdom animalia yang sama dengan kera. Manusia juga makhluk yang paling sempurna karena memiliki akal dan perasaan. Jadi, sudah dipastikan bahwa nenek moyang kita adalah Adam dan Hawa. Oke, berapa Oke, jadi benar ya bahwa Darwin saja dalam bukunya Teori Evolusi gitu menjelaskan kalau kita itu bukan keturunan kera, tapi seketurunan. Apa sih itu seketurunan? Seperti yang dijawab Nano tadi, kita punya ciri-ciri fisik yang sama, tapi dari spesies yang berbeda. Nenek moyang kita siapa? Tidak perlu diperdebatkan, oke? Ini materi kita akan belajar tentang manusia praaksara di Indonesia. Manusia tertua di Indonesia itu siapa sih?
Pinter. Meganthropus paleojavanicus. Pithecanthropus erectus adalah manusia yang berjalan tegak. Ditemukan di mana? Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Oleh siapa? Eugene Dubois. Jenis Homo. Jenis Homo ada berapa? 3. Ada Homo apa aja? Homo wajah-ensis, Homo solo-ensis, dan Homo floresiensis. Oke, kita jadi orang Blora sekali lagi harus bangga. Kenapa? Homo solensis itu ditemukan di wilayah Nandong, Kabupaten Blora. Nandong itu daerah Randugatung sana ya. Ternyata di sana itu ditemukan fosil dari Homo soloensis. Sekarang dulu punya pertanyaan. Kenapa sih di Indonesia itu banyak sekali ditemukan fosil? Karena di Indonesia itu banyak sumber daya alam. Oke, sumber daya alam, kaya akan sumber daya alam sehingga manusia praksara itu migrasinya ke daerah-daerah yang kaya seperti Indonesia. Artinya apa? Indonesia dari dulu sudah menjadi prima dona. Karena Indonesia itu sangat kaya akan sumber daya alam. Ada jawaban lain? Jadi faktor lain selain sumber daya alam Indonesia tentu saja ini dikarenakan Indonesia itu memiliki sungai-sungai besar seperti Bengawan, Solo. Dan seperti yang dikatakan kalian tadi bahwa di sungai itu banyak sekali kehidupan. Ada ikan, ada siput, ya enggak? Ada kerang, ada penyu dan hewan-hewan yang lain. Kan bermain QR code, semuanya bawa HP. Bisa diangkat HP-nya. Oke. Nah, setelah kita berkelompok nanti kita akan langsung, kalian silahkan akan membagikan LKPD. Kemudian LKPD-nya nanti ada 2 ya, ada LKPD individu dan LKPD kelompok. Nah, yang LKPD individu itu silahkan kalian isi setelah kalian melakukan scan barcode ya. Tuliskan informasinya ke dalam LKPD yang individu. Informasi ditemukan di mana, oleh siapa, ciri-cirinya apa, gitu ya. Tuliskan di dalam LKPD individu ini. Nanti kalian kembali ke kelompok untuk mengisi LKPD kelompok, yaitu membuat kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang kalian dapat dari barcode tadi itu apa, didiskusikan, kemudian tuliskan nama kelompok, jangan lupa. Dan refleksi, setelah kalian belajar manusia praaksara, apa sih yang kalian pelajari? Apa pentingnya belajar tentang manusia praaksara? Bisa dipahami? Di kelompoknya berbeda ya, kita akan menggunakan coba pakai aplikasi ya, namanya T-Picture. Well, bacanya gimana belum nggak tahu. Kita bagi, jadi nanti kan nggak pilih temen gitu. Oke, terlihat? Oke, silakan berkelompok mulai dari sekarang. Bersama kelompoknya masing-masing. Silakan berkeliling kelas ini, kemudian nanti dituliskan ke dalam LKPD yang saya bagikan. Ada LKPD individu dan LKPD kelompok. Silakan kelompok 1 LKPD-nya. Homo, saya dapat Homo ya. Ini Homo sapiens. Ingat ya, satu kelompok itu harus dapat artikel di E, di X, di O, di underscore.
sebagai bentuk bahwa kalian sudah selesai yang tinggi. Oke. Selamat pagi semuanya. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, bukan untuk mengungkapkan perasaan saya ke dia. Dan perkenalkan, nama saya Uswatun Kasana. Saya Laila Minati. Saya Taufik Fadila. Saya Maya Septiana. Saya Sofia Majelis Putri. Kesimpulannya, ternyata manusia mengalami perkembangan pengetahuan dibuktikan dengan perkembangan volume otak. Baik, saya akan melanjutkan dari Mila, yaitu saya akan membacakan mengenai refleksi. Yang pertama, kita dapat belajar mengenai jenis-jenis manusia purba di Indonesia, baik Meganthropus erectus, Pithecanthropus erectus, serta Homo. Lalu yang kedua, refleksi kita yaitu karena iklim, letak geografis, dan sumber daya alam Indonesia yang kaya, maka sering ditemukan banyak fosil manusia purba di aliran sungai di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fares Satya Wicaksono. Saya mau tanya, kenapa fosil manusia purba banyak ditemukan di sekitaran sungai? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Fares. Nah, memang pada umumnya di aliran sungai itu terdapat banyak sekali sumber daya yang dapat kita peroleh ataupun kita konsumsi. Baik itu ikan, kerang, keong, ataupun yang lainnya. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya dari Tuhan dan kesalahan datang dari setan, kita hanya korban. Kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya luar biasa. Sekali lagi applause untuk diri kita masing-masing. Kalian luar biasa sekali pertanyaannya ya. Jadi tadi ada yang tanya, kenapa sih ditemukan di pinggiran sungai? Karena manusia itu memang selalu hidup dekat dengan sumber mata air. Yang terakhir, kenapa sih namanya Meganthropus? Kenapa sih namanya Pithecanthropus? Bagus yang sudah menjawab tadi ya. Biasanya penamaan manusia itu berdasarkan tempat penemuannya. Tadi yang jawab namanya siapa, Dok? Moni. Nah, Moni tadi menjelaskan berdasarkan tempatnya dan berdasarkan lokasinya dan ciri-cirinya gitu ya. Oke, kalian luar biasa sekali melalui proses diskusi, kemudian kalian sudah scan QR code, berasa kayak di museum nggak? Gitu ya. Oke. Nah, kalian sudah bisa membuat kesimpulan dan juga refleksi, artinya kalian sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Luar biasa semuanya. Kita hari ini tuh belajar soal apa aja sih? Indonesia beragam, ya apalagi? Indonesia kaya sumber daya alam. Di kelompok 6, luar biasa sekali, membuat saya tertarik. Beri plus kelompok 6. Manusia mengalami perkembangan pengetahuan dibuktikan dengan perkembangan volume otak. Kritis ya. Jadi benar, manusia itu mengalami yang namanya proses perkembangan ilmu pengetahuan dibuktikan dengan perkembangan volume otak. Dari Meganthropus yang kurang dari 750 cc berkembang ke Pithecanthropus yang berkembang dari 750 sampai 1200. Dari Homo dari 1200 sampai ke 1600-an. Iya, jadi ini artinya manusia itu mengalami yang namanya perkembangan pengetahuan. Manusia makin lama makin hanya tergantung kepada alam gitu ya. Mereka mulai berpikir ternyata kalau alam itu hanya terus dieksploitasi, maka akan terjadi kerusakan, maka mereka mulai menjadi produktif seperti manusia modern zaman sekarang. Kita juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Think globally, act locally. Artinya apa? Kita boleh berpikir global, kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi kita harus tetap mempertahankan budaya-budaya luhur bangsa. Seperti itu ya? Katanya Dimas, belajar ini tuh melatih percaya diri. Iya, bisa. Apalagi? Menambah wawasan dan pengetahuan. Apalagi? Menjadi lebih peduli kepada teman.
lagi kalau hari ini manusianya, minggu depan kita belajar apa? Budayanya. Terima kasih untuk hari ini. Seperti biasa penilaiannya sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa sekali lagi menggunakan checklist dengan KPD kalian seperti itu. Apakah sudah memenuhi? Saya rasa semuanya sudah luar biasa ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.